Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam rekan-rekan sekalian. Shalom Pak Fernando, terima kasih sudah menyediakan rumahnya untuk kita, Komsel. Luar biasa kita bertemu malam hari ini. Dan juga Shalom Pak Lukas, untuk berkatnya, rotinya menarik. Baik, kita akan mulai Komsel kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu bagi kami. Syukur ku berikan kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Sungguh kau baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Hingga hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali dengan saudara seiman untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu di tengah-tengah masa yang sulit ini Bapa. Berbicaralah pada kami mulai Komsel malam hari ini. Haleluya, amin. Tadi yang sudah lagu kita nyanyikan, kita diajarkan terus mengucap syukur.
di dalam segala hal. Ya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kira-kira dari bapak-bapak, ibu sekalian, ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan. Baik, Pak Jeffrey. Nama saya Lukas. Saya punya usaha di bidang pemasaran. Ya. Kesaksian saya adalah bahwa selama ini saya punya keluarga. Saya memiliki 2 orang anak. Ya, anak saya yang paling besar umurnya sudah 23 tahun dan yang kecil umur 20 tahun. Ya. Dan mereka sebelum pandemi ini, mereka yang satu sekolah di Surabaya dan yang satu bekerja di Singapura. Nah, selama ini saya punya kerinduan pengen berkumpul dan selalu saya berdoa kepada Tuhan, kapan saya dikasih kesempatan untuk bisa berkumpul dengan anak-anak saya, ya. Dan memang setiap tahun kita selalu berkumpul, mungkin cuma seminggu waktunya, karena anak saya juga bekerja, ya. Setelah dia sekolah dia bekerja dan sangat susah sekali kita bisa punya waktu untuk berkumpul satu keluarga secara utuh, ya. Nah, tapi luar biasanya Tuhan menjawab doa saya ketika terjadi pandemi COVID ini, ya. Selama pandemi ini mau enggak mau anak kami harus pulang ke rumah, ya. Ketika mereka pulang ke rumah, Tuhan mengkoreksi kehidupan kami sekeluarga, ya. Selama ini kami dulu hampir tidak pernah melakukan namanya mesbah keluarga, ya. Selama ini kalau mereka pulang ke rumah 1 minggu, 2 minggu di rumah, kita cuma biasa-biasa aja, kita menikmati waktu, ya. Maupun mereka selama masih ada di rumah pun dulu ketika mereka belum sekolah maupun bekerja di luar, saya juga hampir tidak pernah melakukan mesbah keluarga, ya. Meskipun saya tahu bahwa itu bagus, tapi entah kenapa saya juga tidak melakukannya. Namun luar biasa Tuhan menjawab doa saya ketika terjadi pandemi. Anak-anak saya dipaksa untuk balik pulang ke rumah dan kami bisa sekeluarga bisa berkumpul untuk melakukan mesbah keluarga. Dan luar biasa di mesbah keluarga kami semua sekeluarga dibangun oleh Tuhan. Saya sendiri dikoreksi banyak sekali di mesbah keluarga dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, sehingga saya harus menjadi contoh bagi anak-anak saya dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Begitu juga anak-anak, begitu juga istri saya. Jadi kami berempat betul-betul bisa menikmati setiap malam melakukan mesbah keluarga yang dahulu tidak mungkin kami lakukan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kedua buat kami melalui pandemi ini, meskipun banyak kesulitan, ya, dari segi ekonomi, dari apapun, tapi kami percaya lewat mesbah keluarga yang kita buat, Tuhan mulai membangun sesuatu yang kami tahu bahwa ketika pandemi ini sudah lewat, Tuhan akan membuat itu menjadi indah buat kami sekeluarga. Ya. Mungkin itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Di saat pandemi malah ada terobosan baru di sana. Sedangkan yang kita lihat, kita saksikan bertolak belakang. Saya baru beberapa hari yang lalu ikut seminar. Salah satu pembicara mengatakan di Bandung antri orang untuk cerai. Tetapi di sini Tuhan bukakan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang dianggap bahwa mustahil. Tapi melalui akademi corona ini Tuhan ubahkan keseluruhannya. Puji Tuhan. Ada lagi yang ingin menyaksikan? Silakan. Ya, saya hanya ingin berbagi kesaksian semasa pandemi ini. Jadi saya bekerja di suatu hotel di daerah Seminyak. Kami tidak menyangka ya kalau pandemi ini benar-benar mengajarkan kami betapa Tuhan itu ajaib. Awal Maret itu udah ada pengurangan sekitar 100 orang yang notabene adalah
2 tahun sebelum kerja itu udah harus di-cut. Dan puji Tuhan saya masih dipelihara di situ. Dan ketika berselang berjalannya waktu, sudah mulai terdengar gosip bahkan ada gelombang kedua. Dan itu yang bekerja di bawah 5 tahun, which is itu saya. Saat seketika saya panik, tapi entah mengapa gitu, ada bisikan kalau jangan takut, Tuhan pelihara kamu. Dan mungkin saya agak merinding juga. Ketika pengumuman itu saya lolos dari gelombang kedua. Dan beriring waktu istri sedang hamil besar. Kami diuji lagi kembali 2 hari setelah mau H-2 istri mau melahirkan dengan sesar yang kalau tidak ada tanggungan dari hotel itu makan biaya hampir 18 sampai 20 juta. 2 hari sebelum itu kami diberitahu dari pihak rumah sakit bahwa kerjasama di-cut. Kembali saya dikejutkan dengan peristiwa itu dan tetapi saya mencoba tenang dan tetap berdoa. Puji Tuhan hari itu pula semua biaya tercover dan saya keluar dari rumah sakit Surya Husada Ubung itu hanya membayar 100.000. Puji Tuhan bayinya lahir normal dan saya semakin percaya sama Tuhan kalau misalkan jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Ya sampai sekarang mungkin nanti ada masih belum tenang cuman ya saya berserah sama Tuhan. Ya mungkin itu yang saya bisa bagi ke teman-teman di sini. Puji Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa. Yang sangat memberkati, ya, menguatkan kita. Sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, nama yang berkuasa, kekal selamanya. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami secara khusus, dalam keluarga Pak Lukas, Pak Fernando Tuhan. Begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami percaya di tengah badai, di tengah angin taufan, ada satu tangan yang memegang kami, yaitu tangan yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Kami mau mendengarkan arahan-Mu Tuhan, apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berdiri kuat, menghadapi segala sesuatu ini. Di dalam nama Yesus berfirman Tuhan, haleluya, amin. Ya memang tidak direncanakan, tidak di janjian ini sebelumnya, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya. Berdiri teguh di tengah badai. Mari sama-sama kita buka Matius 8 ayat ke-23 hingga ayat yang ke-27. Matius 8 ayat 23 hingga ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Beberapa persoalan mungkin kita bisa prediksi. Ya. Beberapa persoalan
mungkin kita bisa antisipasi. Ya, apalagi Pak Lukas terjun di dalam dunia bisnis yang cukup lama, begitupun Pak Fernando dan saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita bisa prediksi, kita bisa antisipasi, namun kadang badai itu datang nggak pernah ngasih tahu, ya. Mungkin datang ya sekonyong-konyong. BMKG bisa melihat, oh nanti di sini akan ada badai jam sekian. Mungkin masih bisa, tetapi setiap persoalan yang datangnya sekonyong-konyong, sama seperti murid-murid Yesus di ayat yang ke-24 Matius 8. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-25, maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong kami, kita mau binasa. Berapa banyak daripada kita ya tidak siap menghadapi hal ini. Sudah berjalan kurang lebih 6 bulan, ya, masuk bulan ke-7 ini. Kita menghadapi bersama semua, seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat mengalami hal yang sama ini. Masalah datang tidak pernah akan permisi. Permisi Pak Fernando, Pak Nio, saya mau datang. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Meninggalkan bekas. Tetapi, ini penting. Kita anak Tuhan, bagaimana respon kita? Ini sangat penting. Ya, yang keluar dari dalam diri kita itu menunjukkan seperti apa kita sebenarnya. Apa yang kita isi, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu akan keluar. Bukan benar atau salah, tapi respon kita menunjukkan itu. Ya, saya mengucap syukur, saya mempunyai orang tua rohani, orang tua jasmani, yang memperhatikan kita semua. Saya masih ingat Bapak rohani saya, Pak Arifin, pada saat awal-awal menyerukan, menyampaikan, saat ini kita masuk di dalam Corona Academy. Persiapkan dirimu, latih dirimu. Semua apa yang dikatakan itu benar. Saya menyiapkan diri saya, menyiapkan anak-anak saya. Nah, di dalam 2 hal untuk kita merespon ini harus kita perhatikan. Yang pertama, jaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini penting. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, wah, bahaya, ya. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Fernando, sempat tawar hati, sempat takut, khawatir, ya. Kadang menyalahkan keadaan, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi orang yang tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, yang terus mengisi hatinya dengan firman Tuhan, dia akan berespon dengan benar. Walau keadaan yang begitu menekan, keadaan yang gak bisa diprediksi. Ini jujur, kita gak tahu ini kapan berakhir ini. Ujungnya di mana? Tetapi kita jangan melihat ujungnya di mana. Mari sama-sama kita melihat ada satu tangan yang terus menopang kita, mengangkat kita, menggendong kita, untuk kita bisa keluar, untuk kita bisa menghadapi badai ini. Badai pasti berlalu, karena di ujung sana ada pelangi, yaitu pelangi kasih Kristus. Mari sama-sama kita jaga hati kita dengan cara saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena dalam kesatuan hati tumbuh iman.
Dari kesatuan hati ada kekuatan di sana. Inilah kekuatan unity. Mulai dari keluarga, komsel saling menguatkan ini. Ya. Ini akan membawa kita terus makin lama makin terbang tinggi. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu datang, badai itu datang. Raja Wali tidak menutup sayapnya, tapi malah mengembangkan sayapnya. Agar apa? Naik tinggi. Mari sama-sama mulai malam hari ini. Setiap kali datang persoalan, jangan bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Tetapi tetap naikkan syukur pada Tuhan. Melalui kejadian ini, Tuhan bekerja luar biasa. Dalam kesaksian Pak Lukas, saya diberkati Pak. Mesbah keluarga ini sangat penting. Dikala banyak orang, pandemi ini bukan bertambah baik. Dengan pandemi ini, mereka yang tidak di dalam Tuhan ini kelihatan. Begitu juga Pak Fernando, terima kasih memberkati kami yang ada di sini. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan sejengkal pun. Kadangkala kita melihat tangan Tuhan itu lambat untuk menolong. Tetapi ingat, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Bagi orang yang mengasihi Dia. Itu pertanyaan yang penting. Yang pertama. Yang kedua, jaga pikiran. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia. Ya, Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ya, di antara kita ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Besok saya mau makan apa ya? Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan besok ada masanya. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Lebih dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuhan ingin kita yang kedua adalah kita menjaga pikiran. Janganlah kita memikirkan hal yang lebih tinggi. Seandainya aku punya sayap. Seandainya terus. Tidak akan bisa. Kita masih menginjak bumi ini. Marilah kita bangun mesbah. Marilah kita bangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Tuhan katakan, yang patut kamu pikirkan itu apa? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar patut kamu pikirkan, engkau pikirkan. Menurut ukuran imanmu. Setiap kita mempunyai ukuran iman yang berbeda. Saya tidak bisa mengukur imannya Pak Lukas. Saya tidak bisa mengukur imannya Ibu Ina. Semua kita di sini. Tapi hasil daripada iman itu akan menentukan siapa dirimu dan diriku. Jadi saat badai ini, mari kita jaga hati kita. Kita jaga pikiran kita. Dari apa? Dari semua berita-berita yang tidak baik. Dari semua perkataan-perkataan yang kurang berkenan. Dari semua apa? Yang kita lihat. Mari kita arahkan pikiran kita, hati kita kepada jalan kebenaran itu. Dengan cara bagaimana? Mesbah keluarga. Yang tadi sudah disampaikan oleh, mari kita ajak. Paksa itu. Mesbah keluarga malam, mesbah keluarga pagi. Memang kelihatannya berat, tapi segala sesuatu kalau dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan kesungguhan hati, akan ada dampaknya. Tuhan meloloskan satu persatu, sehingga Mazmur 91 tergenapi. Kita tidak terjerat oleh jerat perangkap, tapi kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini
boleh menjadi penolong kita, boleh menjadi penguat hidup kita. Sehingga kita bisa melalui bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Sehingga kita bisa melihat pelangi kasih-Nya ada di depan kita. Amin. Puji Tuhan, kita sangat dikuatkan oleh firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat, tapi khusus saya rindu malam hari ini kita bersama-sama sepakat sungguh-sungguh untuk kita berdoa untuk semua kepala-kepala rumah tangga ya Pak Jeffrey dari tempat ini, supaya mereka diberi hikmat, diberi damai sejahtera, sukacita, bahkan untuk memimpin keluarga mereka untuk selalu tekun di dalam mezbah. Karena itu mari sama-sama kita berdoa khusus untuk kepala-kepala keluarga malam hari ini. Kita bersatu hati, kita bersungguh hati membawa mereka di hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama. Orata syakana mas syandara bayara lama syikara bayara lama syakara naya masikara mas. Hiara lama syakana mayara lama sandara bayara lama yara lama bayara lama. Oh haleluya. Dari tempat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami sepakat datang di hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, khususnya buat semua kepala-kepala keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan. Beri mereka damai sejahtera-Mu, beri mereka kekuatan-Mu Tuhan, beri mereka hikmat-Mu Tuhan. Bahkan mampukan mereka Tuhan untuk tetap berdiri teguh, berada di hadirat Tuhan, untuk membawa semua keluarga mereka Tuhan, untuk terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ini tidak gampang, ini tidak mudah untuk mereka Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Bapa, kiranya Allah Roh Kudus datang kepada mereka saat ini. Datang kepada mereka saat ini. Jamah mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Ingatkan mereka kembali bahwa masih ada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Buat kesaksian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Kalau keluarga Pak Lukas Tuhan, mereka menangkap message ini daripada Tuhan. Kami percaya juga malam hari ini Tuhan terjadi atas semua kepala-kepala keluarga. Amin. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kalau ada saat ini mereka yang mulai lemah, yang mulai bingung, yang mulai putus asa Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan kuatkan mereka. Bangkitkan iman mereka di dalam nama Yesus. Itu pasti terjadi Tuhan. Kami juga berdoa agar perlindungan ada atas semua keluarga-keluarga yang ada. Bahkan untuk kepala-kepala keluarga juga Tuhan. Tuhan tolong Bapa, tolong Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melindungi kami semua Tuhan. Jagai kami semua Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Bapa, khususnya ya Tuhan, malam hari ini Bapa, untuk semua wanita-wanita Allah, istri, Tuhan Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Jagai mulut mereka untuk tidak mengeluh. Jagai mulut mereka Tuhan untuk tidak bersungut-sungut. Tetapi mereka juga mau sepakat dengan suami mereka untuk terus mencari Tuhan. Untuk menjadi penolong yang baik. Penolong yang membawa shalom, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami malam hari ini. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang sanggup dan mampu menguatkan kami, membangkitkan kami kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah isi hati kami Tuhan. Itulah janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia di dalam jalan-Mu. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi, mati untuk kami. Tidak ada perkataan, tidak ada perbuatan lain yang hanya bisa kami lakukan. Kami bersyukur dan kami akan tetap setia. Walau banyak badai, walau banyak cobaan, Engkau kuatkan lutut kami, Engkau tegakkan kepala kami, untuk kami tetap berdiri, untuk kami tetap menengadah ke atas, mengangkat tangan kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam komsel kami, di dalam komunitas kami, dan di bangsa ini. Sama seperti di sorga. Ada pujian, ada sukacita, ada sukaria. Kemurahan-Mu lebih dari hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan tidak ada kata lain yang hanya kami bisa ucapkan, terima kasih Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia. Kami dah anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari bersama dengan kami, agar kami tetap berdiri kuat, menguatkan lutut kami, menguatkan pundak kami. Kami tahu Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Lukas dalam kesaksiannya menguatkan kami. Agar kami tetap mempertahankan mesbah keluarga ini. Mulai dari hal yang terkecil, hubungan kami secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian Pak Fernando Tuhan. Bagaimana Engkau luputkan dari jerat perangkap maut. Hingga hari ini kami bisa melihat, mendengar dan merasakan kasih karunia-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kalau kami mengakhiri komsel malam hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan.
Terima kasih Pak Lukas untuk kesaksiannya. Pak Fernando sudah menyediakan rumah dan juga kesaksian. Luar biasa. Pak Asrul, terima kasih sudah menemani kita dengan keyboardnya luar biasa. Pak Nio, mimpi pujian, Bu Ina, doa syafaat. Komsel kita sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Shalom warga kerajaan. Kita sudah menyelesaikan komsel malam hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dalam komsel yang Tuhan berkati. Shalom, selamat sore, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.